Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan kali ini sosialisasi saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita, yang nantinya budaya positif ini bisa kita tularkan dan kita sebarkan demi kebaikan sekolah kita. Kita lihat bersama-sama konsep inti dari budaya positif tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, perilaku motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga resiko. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana kita ketahui profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa penguatan positif afektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter peserta didik. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sekarang bagaimana cara kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol? Antara stimulus respon dengan teori kontrol terjadi perbedaan pendapat, yang mana pada stimulus respon sama-sama bisa kita lihat realitas atau kebutuhan manusia itu sama, sementara pada teori kontrol realitas atau kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sementara di posisi kontrol setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian pada perilaku buruk di stimulus respon ini sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori kontrol hanya ada kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pada stimulus respon sama-sama kita bisa melihat saya bisa mengontrol orang lain, sementara pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah perbedaan yang terjadi antara stimulus respon dengan teori kontrol. Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan bagaimana peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama suatu sekolah ataupun kelas tanpa melihat bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan seperti yang sudah kita lihat pada kurikulum terbaru kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lihat bersama-sama. Contoh nilai kebajikan yang tertera dalam profil pelajar Pancasila salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan yang terakhir adalah kemudian kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan
dasar manusia ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di antaranya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Yang mana kasih sayang itu rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Yang mana di penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, serta didengar. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kita lihat adalah kesenangan, di mana kesenangan itu bisa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia menurut Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kebingungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang dua ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar dirinya sendiri karena mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk dalam motivasi intrinsik, yaitu dalam dirinya sendiri. Tentang motivasi perilaku manusia ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita lihat, kita bandingkan yang mana yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dapat kita lihat kalau hukuman ini tidak terencana atau bisa tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Dan yang keempat, yang ketiga, bersifat satu arah. Bersifat satu arah, maksudnya di sini hanya guru yang tahu hukuman apa yang diberikan. Murid tidak ada terlibatnya di sini. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis, dengan perkataan kasar ataupun dengan perbuatan. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada jangka pendeknya. Misalkan murid dalam 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Kemudian sikap guru di sini hanya memonitor murid, hanya mengontrol sesuai dengan kesalahannya, dicatat ada muridnya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Setelah kita lihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, bisakah Bapak Ibu sekarang melihat ada di sini tindakan guru termasuk hukuman diakah atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukumankah dia atau konsekuensi? Hukuman. Karena di situ berupa hukuman fisik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Coretan, konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah paham yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Sekarang kita lanjut 5 posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol dulu. Yang manakah? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kita lihat satu persatu. Yang penghukum. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi hukum
senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri guru penghukum yang pertama, nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Itu ciri-ciri guru penghukum. Selanjutnya kita lihat pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Di sini ciri-cirinya adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan gestu. Dan yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-ciri guru posisi positif. Posisi teman adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Yang keempat adalah pemantau. Pada saat kita memantau ini sama dengan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ciri-ciri guru posisi pemantau antara lain nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Dan yang terakhir adalah posisi control manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ciri-ciri posisi guru manajer adalah nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dari 5 posisi kontrol tadi, di manakah posisi kita? Yang lebih bagus adalah manajer, karena kita di situ bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Nah, itu enak. Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apabila menghukum, maka posisi kontrolnya hormat bendera selama 1 jam. Itu kasusnya. Kalau dia contoh posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, dia akan mengeluarkan kata-kata. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu sekali saja mengecewakan bapak atau ibu. Kalau sebagai teman, kita lihat, nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji bukan untuk tidak melakukannya lagi, itu posisi sebagai teman. Kemudian kalau bagi pemantau, kamu tidak memakai atribut lengkap, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila tidak memakai atribut lengkap? Ini apabila dia seorang pemantau. Dan terlihat terakhir adalah manajer. Kalau seorang manajer, dia langsung bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dia yang menjadi manajernya, dia yang tahu asal masalahnya, dan dia sendirilah yang memperbaiki kesalahannya tersebut. Itulah bagusnya posisi manajer. Sekarang kita lihat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, maupun negara. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, dalam peraturan kelas atau keyakinan kelas
Yang pertama, cara pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pertanyaan positif. Dan yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah yang diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Salah satu contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini ya. Yang di kelas 3 sudah saya buat, selalu menjaga kebersihan kelas, disiplin dan dapat datang tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan, dan yang terakhir saling menghormati. Ini salah satu kesepakatan atau keyakinan kelas yang bisa kita buat dalam kelas kita. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang mana dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita lihat bersama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kata-kata yang bisa kita berikan dalam menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, itu kata-kata yang bisa kita lontarkan kepada anak dalam menstabilkan identitas. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Dan selanjutnya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini pada menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam validasi tindakan yang salah, ada kata-kata atau ucapan-ucapan yang bisa kita ucapkan kepada anak tersebut. Yaitu salah satunya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini kan, lebih buruk dari ini kan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita menstabilkan atau memvalidasi tindakan yang salah dari kita ketika kita melakukan segitiga. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri kita. Adapun kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti gambaran sebuah kertas, sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa kita buat pertanyaan-pertanyaan dari kata-kata ini dalam menanyakan keyakinan kelas pada saat kita melakukan segitiga restitusi tersebut. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi, di manakah posisi kontrol kita sebagai seorang guru saat ini? Terima kasih. Dari paparan saya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif tadi? Silakan Bu Yola. Oke, terima kasih atas paparan yang diberikan, masih sebagai gambaran bagi kami ya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana sih caranya membuat kesepakatan kelas untuk anak-anak dan melibatkan mereka itu seperti apa sih bagusnya? Untuk membuat kesepakatan kelas, nanti masing-masing anak diberikan satu pendapat, silahkan mereka tulis dalam bentuk buku apa stick note, dibagikan ke anak satu orang. Tulis apa yang mereka inginkan dalam kelas mereka. Kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Cara belajar yang bagaimana. Nanti masing-masing anak menempel di papan tulis.
yang semua pendapat-pendapat murid kita itu kita rangkum. Misalnya ada 24 murid, tidak mungkin ke 24-nya kita buat kesepakatannya. Jadi kita pilih mana yang sesuai dengan kelas kita dan mana yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Itulah nanti kita rangkum, kita jadikan kesepakatan kelas yang kita buat, nanti di situ anak menandatanganinya. Jadi dia bersedia apabila dia melanggar peraturan kelas tadi sesuai dengan konsekuensi yang berikut. Ada lagi? Cukup? Terima kasih atas kesempatan ataupun waktu yang sudah diberikan tentang pemaparan budaya positif yang sudah saya paparkan tadi. Sebagai penutup saya ucapkan alhamdulillah dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini nanti kamu sendiri yang membuatnya. Anak ibu sendiri yang menuliskan kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana yang kita inginkan untuk di kelas ini, agar kelas kita nanti bisa berjalan dengan lancar ketika belajar, tertib ketika belajar, bersih dan indah. Makanya kita buat keyakinan atau kesepakatan ke kelas. Masing-masing ibu yakin, karena nanti masing-masing ibu yakin anak ibu semua melaksanakan keyakinan yang sudah kamu buat. Kenapa tidak peraturan? Kalau peraturan itu tidak baik dan benar. Kalau peraturan sepertinya memaksa. Jadi kalau keyakinan kelas, anak ibu sendiri yang membuat, ingin seperti apa. Nanti masing-masing anak ibu berikan satu lembar kertas, tulislah kesepakatan atau keyakinan kelas bagaimana yang kamu inginkan, yang akan kamu buat. Nanti masing-masing kamu menempelkannya ke papan tuh. Sudah mengerti tugasnya? Ibu bagikan satu orang satu. Nah, nanti kamu lihat ini nanti sticknya ini ada lengketnya. Yang lengketnya ini yang di belakang tulisnya di sini. Dilaksanakan dulu kalau ada lengket seperti ini. Nah, berarti ini di belakang nanti tulisnya di depan sini ya. Nah, ibu bagikan. Silahkan ditulis seperti apa yang kamu inginkan. Silahkan ditulis masing-masing anak ibu keyakinan kelas yang bagaimana yang kamu inginkan di dalam kelas ini. Ya, langsung saja tulis keyakinan kelasnya. Ya, tulis namanya. Tulis nama. Tulis namanya. Ya, silakan tulis kesepakatan
Supiani. Bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang siapa dulu? Yang siap dulu. Ada lagi. Ada lagi yang belum siap. Siapa lagi? Ada lagi? Tulis Dina. Ada lagi yang belum selesai? Ini kesepakatan kelas yang sudah kamu buat. Masing-masing kamu buat, ibu baca sini ya, sama-sama kita lihat di sini. Tidak boleh terlambat, belajar dengan sopan dan santun, tidak boleh mencaci teman, saling menghormati, tidak boleh datang terlambat, tidak berbicara kotor, saling tolong menolong, tidak boleh terlambat, saling menghormati, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek, tidak boleh menghina teman, tidak boleh berbicara kotor, selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak boleh datang terlambat, berkata dengan sopan, tidak boleh mencaci orang lain, tidak boleh mencaci teman, berkata dengan sopan dan santun, tidak boleh berbicara kotor di sekolah, saling menghormati. Inilah kesepakatan yang sudah kamu buat. Nah, ini tidak mungkin kita tuliskan semuanya. Jadi kita pilih. Kita tulis yang pertama. Tidak boleh, di situ ibu lihat tidak boleh datang terlambat. Berarti di situ kita tulis hadir tepat waktu. Setuju hadir tepat waktu? Kita tulis di sini hadir
saling menghormati, saling menghormati. Iya, setuju saling menghormati dan saling menghargai? Setuju? Iya. Nomor 3 kita buat saling menghormati dan menghargai. Nomor 4, kalian dari melihat di sini tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Ada beberapa orang tidak boleh mencontek. Berarti kita buat seperti apa? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Nah, nomor 5 tadi di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selalu menjaga kebersihan. Kemudian ini tidak boleh membuang sampah. Berarti apa kita buat terakhir? Menjaga kebersihan kelas. Setuju itu kita buat? Kita tulis menjaga kebersihan kelas. Nah, ini kesepakatan yang sudah kita buat. Coba sekarang anak ibu sama-sama kita baca yang nomor 1. 2. 1